Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas 1 kami untuk mata kuliah DWPI dengan judul Analisa Performa Penjualan berdasarkan pelanggan, kantor, dan karyawan untuk meningkatkan strategi bisnis dan efisiensi operasional. Berikut anggota dari kelompok kami. Ada Ibu Tubagus Widya Wijaya Pertama, saya sendiri dari Ahmad Sararai, dan Muhammad Rafi Sihan. Presentasi kali ini akan membahas 4 topik utama dari hasil tugas 1 kami. Yang pertama yaitu rancangan Star Schema, kemudian implementasi Star Schema pada RDBMS, kemudian implementasi dan desain ETL, dan yang terakhir operasi OLAP. Pertama, latar belakang. Studi kasus ini membahas tantangan yang dihadapi perusahaan dalam mengelola data yang tersebar dalam berbagai format. Ditemui di tabel-tabelnya ada yang dengan format CSV, JSON, dan SQL yang menyebabkan kesulitan dalam analisis, terintegrasi, standarisasi struktur data, dan evaluasi kinerja penjualan, kemudian pelaksanaan query analitis. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, tujuan dari studi ini adalah membangun sistem data warehouse dengan pendekatan Star Schema, mengintegrasikan data dari berbagai sumber melalui ETL atau Extract, Transform, dan Load, serta memungkinkan analisis kinerja penjualan secara efisien menggunakan query OLAP seperti roll up, drill down, slice, dice, guna mendukung pengambilan keputusan strategis yang lebih baik. Dan berikutnya terkait rancangan Star Schema akan dijelaskan oleh saya. Dalam perencanaan data warehouse dengan pendekatan Star Schema, tabel fakta sales fact menjadi pusat penyimpanan data transaksi penjualan yang bersifat kuantitatif yang berfungsi sebagai dasar analisis bisnis. Tabel ini terhubung dengan tabel-tabel dimensi seperti customer, employee, office, payments, orders, dan juga products melalui foreign key sehingga memungkinkan analisis penjualan dari berbagai sudut pandang seperti pelanggan terbanyak, karyawan dengan kontribusi tertinggi, dan kantor dengan performa terbaik. Berikut merupakan komponen dari tabel fakta yang sudah dibuat, yakni yang pertama ada sales ID dengan yang merupakan primary key dari sales fact. Kemudian ada juga order ID yang diambil dari foreign key dari orders. Kemudian ada juga customer ID yang diambil dari foreign key dari dimensi customer. Kemudian ada juga product ID dengan foreign key dari dimensi produk. Kemudian ada juga employee ID yang merupakan foreign key dari dimensi employee. Kemudian ada office ID yang merupakan foreign key dari dimensi office. Dan yang terakhir ada payment ID yang merupakan foreign key dari dimensi payment. Tabel dimensi dalam perancangan data warehouse berfungsi untuk menyimpan atribut deskriptif yang memberikan konteks terhadap data pada tabel fakta. Atribut-atribut ini memungkinkan pengguna melakukan analisis data dari berbagai sudut pandang seperti pelanggan, kemudian ada karyawan, lokasi, kantor, waktu, dan metode pembayaran. Ada pula bagian-bagian dari tabel dimensi, yaitu pertama ada dimensi employee dengan atribut employee ID, employee name, job title, division, salary. Kemudian ada dimensi office yang memiliki atribut office ID dan juga office location. Kemudian ada juga dimensi payment dengan atribut payment ID, payment method, dan juga amount. Kemudian ada dimensi order dengan atribut order ID, order date, dan juga order status. Dan kemudian ada dimensi customer dengan atribut customer ID, customer name, contact number, dan juga city. Dan yang terakhir ada dimensi produk dengan atribut product ID, product name, dan juga product price. Kemudian measure merupakan data numerik yang bersifat kuantitatif yang digunakan untuk mengukur kinerja dari suatu aktivitas bisnis. Data ini tersimpan dalam tabel fakta dan menjadi objek utama dalam proses analisis seperti total transaksi dan harga produk. Dan di sini dalam rancangan Star Schema ini kami menggunakan amount yang akan menampilkan total harga produk dalam sebuah transaksi, dan juga kemudian ada product price yaitu harga individual dari sebuah produk. Oke, selanjutnya ada implementasi Star Schema pada RDBMS. Implementasi Star Schema pada RDBMS akan menggunakan MySQL atau PHP MySQL dengan hostname 127.0.0.1 dan port number 3306 dengan database yang kita beri nama sales_DW atau yang kami singkat dari data warehouse. Database sales_DW memiliki beberapa tabel. Yang pertama di sini ada customer table yang memiliki kolom customer ID, customer name, contact number, dan city dengan kolom customer ID sebagai primary key. Kemudian employee table, di sini ada kolom employee ID, job title, division, salary, dan employee name dengan primary key dari kolom employee ID.
Kemudian di Office Table ada dua kolom. Di sini ada Office ID dan Office Location. Dan Office ID adalah sebagai primary key. Kemudian ada Orders Table. Di sini ada kolom Order ID, Order Date, dan Order Status dengan Order ID sebagai primary key. Kemudian Payment Table dengan kolom Payment ID, Payment Date, dan Amount dengan Payment ID sebagai primary key. Kemudian Product Table yang memiliki kolom Product ID sebagai primary key, kemudian Product Name, dan Product Price. Kemudian tabel terakhir di sini ada Sales underscore Fact Table yang merupakan tabel fakta atau tabel facts pada star schema yang memiliki 7 kolom. Di sini ada Sales ID sebagai primary key-nya, kemudian Order ID sebagai foreign key dari tabel order, kemudian Customer ID sebagai foreign key dari customer table, kemudian Product ID merupakan foreign key dari product table, employee ID merupakan foreign key dari employee table, dan office ID sebagai foreign key dari tabel office. Dengan payment ID yang paling akhir sebagai foreign key dari payment table. Berikut adalah gambaran desain secara keseluruhan star schema pada database RDBMS, Relational Database. Di sini pada pusatnya ada sales fact, ada tabel fakta yang terdiri dari banyak foreign key dari tabel-tabel dimension lainnya. Kemudian di sini ada tabel dimension yang sudah saya jelaskan tadi isi kolom dan tipe datanya. Ada tabel orders, customers, products, employees, offices, dan payment yang semua akan menyambung ke tabel fakta sales fact. Baik, selanjutnya saya Muhammad Rafi Shihan dengan NIM 12022233384 yang akan menjelaskan desain dan implementasi dari ETL sendiri. Nah, dari desain dan implementasi ETL sendiri ada beberapa step. Yang pertama itu ada connection database. Nah, dari database connectionnya ini saya menggunakan MySQL, kemudian menggunakan hostname dari lokalnya sendiri yaitu 127.0.0 dan titik 1. Kemudian database name-nya mengikuti dari file yang diberikan dari tugasnya yaitu pemesanan. Kemudian saya menggunakan port number 3306 dan menggunakan username root. Nah, di sini saya menambahkan additional option zero date time behavior convert to null karena dari beberapa tabel data tanggal itu ada beberapa yang nilainya itu nol sehingga tidak dapat dibaca oleh sistem. Baik, selanjutnya di sini ada proses ekstrak. Di proses ekstrak ini terdapat 3 fase, yaitu tabel input, CSV input, dan juga JSON input. Nah, tabel input ini digunakan untuk mengambil data dari tabel yang ada di dalam database. Nah, contohnya apa? Yaitu ada tabel orders dan juga tabel checkouts. Kemudian untuk CSV file input sendiri digunakan untuk sisanya, kecuali satu, yaitu employee details karena employee details ini menggunakan JSON input karena filenya berupa JSON. Baik, selanjutnya di sini ada proses transform. Di sini terbagi menjadi 5 step. Yang pertama itu ada concat fields. Nah, concat fields ini untuk menggabungkan beberapa kolom menjadi satu kolom baru. Contohnya di sini saya melakukan merging kolom first name dan last name, kemudian dari beberapa address juga seperti state, city, dan juga postal code. Nah, selanjutnya di sini ada sort rows, gunanya untuk mengurutkan data berdasarkan kolom yang akan dijadikan kunci, yang nantinya akan menjadikan kunci di merge join. Kenapa? Karena kunci yang akan dijadikan merge join ini harus berurutan berupa ascending ataupun descending gitu. Selanjutnya di sini ada step merge join di mana kita sebelumnya sudah melakukan sort rows sehingga kita dapat melakukan merge join untuk menggabungkan dua dataset berdasarkan key tertentu. Nah, contohnya saya melakukan merging di tabel orders dan juga tabel payment menggunakan ID dari check number-nya. Selanjutnya di sini ada add sequence untuk menambahkan kolom yang berurutan untuk dijadikan primary key di dimension orders. Dan terakhir di sini ada select values untuk memilih kolom tertentu untuk di load di tahap selanjutnya. Contohnya itu saya melakukan pemilihan ID-ID untuk dimasukkan ke dalam tabel sales facts dan juga tabel dimension yang sudah ditentukan di star skemanya. Nah, terakhir di sini ada proses load atau proses mengekstraksi file yang sudah dibuat di tahap-tahap sebelumnya. Nah, gunanya apa? Untuk mengubah menjadi file CSV, contohnya di dimension, tabel dimension dan juga tabel facts-nya sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada Pentaho Data Integration, di mana proses ini merupakan proses ETL di Pentaho-nya sendiri. Pertama itu kita melakukan ekstrak dari tabel-tabelnya. Yang pertama itu ada employee details, employees, office, payments, orders, kemudian ada products dan juga customers. Nah, selanjutnya di sini kita melakukan
transform hingga select values. Bisa dilihat di sini ada concat fields, kemudian ada select values, ada merge join, dan juga ada sort rows. Nah, di tabel employees dan juga employee details ini saya menggabungkan menjadi satu tabel yang baru untuk mengambil beberapa data yang sekiranya kurang lengkap untuk dijadikan tabel dimension employees. Kemudian untuk tabel customer sendiri saya juga hanya memilih beberapa tabel, beberapa kolom, maaf, untuk dijadikan dimension customers. Begitu juga dengan tabel-tabel lainnya. Nah, selanjutnya yang terakhir kita melakukan load menjadi masing-masing table seperti dimension customers, kemudian dimension employees, kemudian dimension office dan lain sebagainya. Dan juga tabel fakta yaitu sales facts yang sebelumnya kita lakukan select values untuk mengambil data-data atau kolom mana saja yang akan kita ekstraksi. Kemudian untuk operasi OLAP akan dijelaskan kemudian oleh saya. Namun sebelum memulai dengan operasi-operasi OLAP, saya ingin menjelaskan apa sih itu OLAP. Nah, OLAP atau Online Analytical Processing adalah suatu pendekatan dalam sistem basis data yang memungkinkan pengguna untuk melakukan analisis multidimensi terhadap data dalam jumlah yang besar secara interaktif. OLAP sendiri dirancang untuk mendukung proses pengambilan keputusan bisnis melalui eksekusi query analitis yang kompleks seperti roll up, drill down, slice, dan juga dice yang memungkinkan eksplorasi data berdasarkan berbagai dimensi seperti waktu, lokasi, produk, atau pelanggan. Dengan struktur data yang biasanya dibangun dalam bentuk star schema, OLAP memungkinkan pemangku kepentingan untuk memahami pola, tren, anomali dalam performa bisnis secara efisien dan juga cepat. Nah, untuk operasi roll up yang pertama adalah roll up, yang dimana roll up sendiri merupakan operasi pengelompokan data ke tingkat yang lebih tinggi untuk mendapatkan ringkasan. Dalam query ini, kami menggunakan akumulasi total penjualan berdasarkan kolom city di tabel customer dengan menggunakan nilai penjualan dari kolom amount di tabel payment, sehingga perusahaan dapat menentukan kota mana yang memiliki penjualan tertinggi yang dapat membantu perusahaan dalam mengambil keputusan bisnis seperti ekspansi ataupun keputusan bisnis lainnya. Kemudian untuk operasi OLAP yang kedua ada drill down, yang dimana drill down sendiri merupakan operasi penelusuran data ke tingkat yang lebih rinci, dan di mana di query ini kami menampilkan detail penjualan per karyawan untuk pelanggan di kota North Dominicville, sehingga perusahaan dapat menentukan pegawai mana yang memiliki total penjualan tertinggi untuk diberikan promosi ataupun insentif. Kemudian ada juga operasi OLAP slice, di mana slice sendiri merupakan operasi pengambilan subset data berdasarkan satu nilai dimensi tertentu, dan query ini kami menggunakan table order untuk mendapatkan tanggal pesanan. Kemudian kami menampilkan transaksi yang terjadi pada tahun 2010, sehingga perusahaan dapat menentukan berapa banyak total penjualan pada kurun waktu tertentu, pada kota tertentu. Kemudian untuk operasi OLAP yang terakhir, yaitu DICE, kami mengambil subset data berdasarkan kombinasi beberapa dimensi atau nilai, seperti penjualan di kota X untuk tahun Y oleh karyawan Z. Nah, pada query yang telah kami buat ini, pada kota North Dominicville tahun 1970 dan pada status pesanan SIP digunakan sebagai parameter operasi DICE, sehingga perusahaan dapat menentukan berapa total penjualan dari sebuah kota dan juga statusnya pada kurun waktu tertentu. Nah, yang terakhir, masuk ke bagian kesimpulan. Berdasarkan yang sudah dikerjakan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa diberikan tugas untuk melakukan analisis dataset yang sudah diberikan mulai dari CSV, JSON, dan juga SQL. Kemudian dari dataset tersebut, mahasiswa ditugaskan untuk mengolah, dimulai dari perancangan start skemanya, kemudian dari proses ETL-nya menggunakan Pentaho, dan juga melakukan OLAP ke dalam database yang baru. Proses ini menghasilkan struktur database yang baru yang sudah disesuaikan menggunakan struktur start skema yang sudah direncanakan di awal gitu. Mungkin cukup sekian penjelasan presentasi tugas 1 dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.